pernah dilanggar aturan itu adalah gerakan 6:30. Jadi 6:30 itu udah harus nggak ada di gedung ini nih, gitu. Salah satu gedung. Itu 6:30 nggak boleh ada yang di situ pokoknya. Nggak boleh ada aktivitas. Event apa itu nggak boleh jam 6:30. Di situ. Di situ salah satu. Sampai sekarang. Sampai sekarang. Wow. Yang paling epicnya adalah ketika ada satu orang tidur di situ malam-malam, kebetulan suasana gedungnya sekretariat lagi sepi. Itu lukisan kan kita taruhnya di atas gitu, tinggi. Dia bergoyang kiri kanan, dak 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 gitu. Dia lagi tidur. Matanya itu sayup-sayup itu sayup-sayup melek, lukisan goyang. Itu dia. Nggak lama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kembali lagi di Lonceng Misteri. Masih bersama gue Gilang. Dan hari ini gue kedatangan seseorang yang bakal nyeritain kejadian horornya di salah satu kampus yang ada di Rawamangun, Jakarta. Jadi beliau ini adalah mantan mahasiswa di sana ya. Udah lulus dari sana terus sekarang kerja di sana. Ya, jadi langsung aja kenalan sama narasumbernya. Di sebelah gue udah ada Bang Aseng, Bang. Halo. Alhamdulillah Bang ya datang ke sini nih buat nyeritain ini. Bang, ini yang mau diceritain itu kejadiannya tuh kapan nih? Dari kapan? Maksudnya dari lu ngampus berarti ya? Iya. Dari gua kuliah. Betul. Sampai lu kerja sekarang di sini. Sana. Itu nggak bosan Bang kuliah di sana kerja di sini? Nggak tahu gua, kayak emang rezekinya begitu deh. Cantol terus gua di situ. Berarti pas datang ke kampus itu, oh kayaknya hidup saya bakal lama di sini. Tapi bukan mahasiswa abadi, tapi kerja di situ juga. Ini udah kayak punya sendiri rumah. Iya, udah kayak rumah kedua aja Bang berarti. Bang, ini kan kejadian horor yang mau lu ceritain katanya pas lu dari ngampus nih. Berarti itu kejadian horor dari tahun berapa aja nanti? Tadi tahun gue masuk 2004 tapi nanti ada cerita dari senior gua tahun 90-an segitu. Oh, ini ada cerita tahun 90-an Ya, nanti. karena gue masih ketemu sama orangnya yang ngalamin. Oke, masih ketemu. Sampai cerita terbaru nanti. Iya, sampai cerita gua sekarang gitu. Nah, ini mungkin sahabat lonceng bertanya-tanya juga di rumah kenapa kita nggak mau nyebutin nama kampusnya. Dari alasan dari abang juga. Alasan dari abang kenapa nih Bang? Ya nggak boleh karena punya ikatan dinas dan ada etikanya kita. Jadi mohon maaf sahabat lonceng nggak boleh nyebutin kampusnya karena Bang Asengnya masih kerja di sana. Tapi kampus di Rawamangun biasanya orang udah tahu ya. Iya. Nah, gue tuh tertarik untuk cerita. Oke. Karena gue nonton ceritanya Om Isom di Lonceng Misteri juga tuh yang dia kosan hutan kayu. Oke. Yang dia dulunya studio musik. Ya. Kan kalau mahasiswa itu kan memang identik dengan kos-kosan ya. Jadi kebetulan ada teman gue juga ngekos di daerah hutan kayu situ. Dan itu memvalidasi ceritanya si Om Isom ini memang angker di sana gitu. Oke, ternyata benar ceritanya Om Isom Yes. yang kos-kosan di hutan kayu itu. Memang itu kosan aneh banget. Sepanjang kos-kosan yang ada di situ tuh menurut gua aneh-aneh banget. Udah arsitekturnya aneh, bentuknya terus lembabnya, apa segala macem gitu. Dan memang satu kosan itu aja yang tadinya studio musik ya? Terkenal Enggak semua, hampir semua kosan situ rata-rata aneh banget. Memang seputaran, gua nggak paham tuh seputaran Rawamangun tadi yang gua bilang itu. Selalu punya cerita dia. Tapi tepatnya yang di kosan yang di sebelumnya yang studio musik itu tahu? Tahu ya? Oke, bener-bener cuma satu itu aja yang tadinya studio musik. Makanya nyambung dari situ gue tertarik untuk cerita di sini. Oke, ini mungkin ditahan dulu Bang ya ceritanya. Jadi buat sahabat lonceng nih yang penasaran sama ceritanya Bang Aseng wajib banget nonton video ini dari awal sampai habis, jangan ada di skip-skip. Dan buat kalian yang belum subscribe Lonceng Misteri, coba dilihat dulu udah subscribe atau belum. Kalau belum, ditekan tombol subscribe biar gue makin semangat ngasih konten-konten horor lainnya sama kalian semua. Nah Bang, langsung kita mulai aja ya ceritanya. Gua masuk
Kuliah itu tahun 2004. Langsung gue ikut di penerimaan mahasiswa baru tuh ada organisasi-organisasi. Gue masuk di salah satu itu kan. Dan setelah gue masuk ke situ, gue tahu tempatnya itu dia ada gedung khusus kemahasiswaan yang berkumpul semua unit kegiatan di situ. Dan posisi sekretariat organisasi yang gue ikutin tuh di lantai 2. Posisi di lantai 2. Nah, gue masuk ke situ, gedungnya tuh gedung lama. Kalau sekarang kita cari di beberapa tempat agak susah. Gue nggak gambarin karena emang benar-benar konsep gedung lama yang bangunannya itu ala-ala Belanda lah, yang temboknya keras kayak gitu kan. Tangganya tangga kokoh, segala macam, lantainya, ubinnya segala macam tuh. Nah, gue masuk di unit kesenian itu awalnya mah nggak kepikiran ada yang macam-macam gitu kan di sana kan. Cuman kalau gue ngelihat lukisan-lukisan yang dipajang, patung-patung tuh agak beda memang kayak gitu, agak beda. Bedanya apa ya? Itu kan sebenarnya benda art ya. Benda art itu kan harusnya bikin kita itu inspiring. Cuman ini agak creepy kok gitu ya, kok creepy gitu. Nah, mulai dari situ tuh beberapa hari, beberapa bulan tuh ada kejadian-kejadian yang baik itu gue yang alamin ataupun teman-teman gue yang ngalamin. Kejadian-kejadian mistis. Nah, gue akan cerita ini nanti bakal gue bagi jadi 4 part sih sebenarnya gitu ya. Tapi kita mulai dari tempat gue aja dulu gitu, maksud gue tempat paling kecilnya dulu. Ruangannya. Jadi di lantai 2 nih, setelah kita naik tangga dan belok sebelah kiri, itu langsung ada ruang band dan sekretariat kesenian. Ruang band itu terpisah dia. Gue gambarin ulang ya. Naik tangga, posisinya itu kamar mandi, ruang band, baru sekretariat kesenian. Gitu posisinya. Nah, kita bagi 3 lagi di sekretariat kesenian itu ada teras, ada sekret, ada belakang. Belakang itu kayak teras belakang lah. Cuman dia nggak berpagar gitu, dia terbuka gitu. Dan biasa kita naruh-naruh barang gitu, segala macem. Gue pribadi nih, karena itu kita kegiatan sering malam, gue nginep segala macem gitu, anak-anak nginep segala macem. Gue duduk menghadap cermin. Jadi di ruangan kita tuh ada cermin lebar, satu sisi itu memang buat nari gitu kan. Gue menghadap cermin, gue nyender, depan gue laptop segala macem. Sebelah kanan gue adalah pintu menuju teras luar, sebelah kiri gue adalah pintu menuju belakang, teras belakang. Ada ketika gue lagi nge-laptop nih, gue lupa tuh antara gue main game atau bikin proposal gitu, gue nge-laptop, kan yang ngeganggu di sudut mata gue sebelah kanan. Jadi bukan gue doang yang berkegiatan saat itu. Ada gue di dalam, ada sekitar 4 atau 3 orang, di luar ada yang ngelukis di teras luar gitu. Nah, gue ada yang, cuman dari sudut pandang gue yang ngelukis itu dia nggak kelihatan karena dia ada di posisi sebelah kanan dikit dari gue gitu, artinya tutupan tembok. Kalau ada yang ngeganggu sebelah kanan gue, kayak asap putih atas hitam. Mindset gue sebelum gue nengok, mindset gue kayaknya di kuntilanak nih kata gue. Jadi pas gue ngerasa itu, gue langsung nengok situ, gue ngeliat sebentar terus hilang itu kayak hilang pet aja gitu, hilang pet. Tapi memang sosok itu gue tau itu dia asap kayak kuntilanak. Gue langsung ngomong gini gue sama teman-teman gue ada kuntilanak kata gue ada kuntilanak. Terus gue ngeliat jam 4 subuh, 4 pagi. Itu udah sampai pagi tuh, benar-benar. Nah iya, cuman memang saat itu gini ya, karena kita memang orangnya agak-agak ngocol ya, anak kesenian itu ya. Gue bilang gini, ini kayak kesiangan dari kuntilanak gitu kan. Terus senior gue yang depan juga, iya bener lu Seng, serius bang gue ngeliat kuntilanak, gue bilang depan pintu. Nah kan tadi gue cerita ada teman gue yang ngelukis di depan kan, perempuan. Dia tuh lagi ngelukis inyak, bahasa Padang gue ngerti lah, harimau gitu. Inyak itu ya dia ngelukis itu, memang dia ngelukis makhluk mistis gitu, inyak itu, harimau itu. Dia tiba-tiba lari dari luar, lari orang ketakutan geli gitu, gimana sih? Gitu. Gue kabur, gue denger Kak Aseng ngomong kuntilanak. Soalnya gue denger ada yang ketawa sebelah gue atau lagi ngelukis, kata dia gitu. Ada yang ketawa kayak kiki gitu. Cuman karena kita 24 jam ya, dia mikirnya itu dari ketawa itu dari arah kamar mandi ya. Dari kamar mandi kan, tadi kan gue bilang pas naik kan kamar mandi, ruang band sama sekretariat gue. Nah dia di depan sekretariat tuh. Itu dia nggak dari arah kamar mandi, padahal di kamar mandi nggak ada orang.
karena dia tidak gubris itu, cuman karena gue ngomongin kuntilanak di dalam, dia langsung ngevalidin itu loh. Oh, karena sinkron. Gue bilang, gue denger itu. Emang lu ngelukis apaan? Gue bilang, kayaknya dia nyamperin lu deh. Soalnya dia nggak ngadep gue kuntilanaknya, emang ngadep dia. Oh, Ngadepnya lagi ngelukis gitu. Lu ngelukis apa? Gue bilang, gue ngelukis ini ya kak. Terus gue liat lukisannya, lu nantangin sih, gue bilang. Emang ini kan ada bau-bau mistis memang lukisannya. Kayaknya dia pengen lihat lukisan lu, kata gue gitu. Dia merinding-merinding, cuman karena kita rame, nggak terlalu panjang lah merinding, cuman dia berhenti tuh ngelukis tuh akhirnya tuh dia berhenti, dan itu lukisan akhirnya nggak pernah sama dia, nggak pernah diterusin, dan dia nggak berani bawa pulang, jadi ditaruh aja di secret di bagian luar di teras, digantung gitu di atas sama dia. Dan masih ada sampai sekarang lukisan itu, memang karena dia nggak berani bawa pulang. tapi masih Minyak dipajang itu. sampai sekarang. Udah ditaruh sih, udah dirapin sih sama anak-anak, karena kan berganti kepengurusan itu beda lagi lukisan yang dipajang gitu kan. Oh gitu. Emang lukisannya, tapi memang ini selalu berkaitan dengan lukisan sih ya, maksud gua benda-benda seni ya. Karena gue pernah denger juga dari senior gua, dia cerita itu sekitar tahun 90-an ini ceritanya. Teman itu orang cerita sama gua, karena kita kan di unit kesenian itu ikatan alumni masih kuat. Jadi kalau gue cerita-cerita begini nih, itu ada alumni juga yang denger dan mereka cerita gitu. Selalu menyambung gitu lah. Selalu menyambung. Dan dia cerita, dia bilang gue punya lukisan, kata dia, gue pajang nih di sekretariat. Walaupun saat gue masuk situ itu lukisan udah dibawa sama dia. Cuman dia cerita, dan gue masih bisa lihat lukisan waktu gue ke tempat dia gitu. Lukisan Legong, penari Legong Bali. Matanya itu kalau beberapa orang ingat matanya suka ngelirik kanan kiri kayak gitu. Cuman kejadian yang paling epicnya adalah ketika ada satu orang tidur di situ malam-malam, kebetulan suasana gedungnya sekretariat lagi sepi. Itu lukisan kan kita taruhnya di atas gitu, tinggi. Dia bergoyang kiri kanan, dak gitu. Dia lagi tidur terus dia kaget nih, suara apa kata dia. Matanya itu sayup-sayup itu, sayup-sayup melek, lukisan goyang kata dia. Nggak lama penarinya turun. Kecil gede nyampe ubi nari. Dia nggak berani gimana ya, kalau orang ngelihat sesuatu yang asing itu kan dia bingung responnya. Jadi dia nggak bisa gerak. Udah diliatin doang. Nari keluar sekretariat yang gue bilang pintu keluar itu, teras luar keluar. Udah habis itu dia merinding itu langsung hilang dari atas kepala gitu. Deg-degan dia tidur. Itu cerita paling epicnya dia. Gitu. Nah, lukisan ini karena banyak yang ngalamin mata ngelirik segala macem, jadi pindahin kan ke sekolah tempat senior gue ngajar itu. Dan ternyata di sekolah juga sama kejadian, jadi masih lirik-lirik matanya, terus goyang, kan digantung di paku tuh, cuman dia goyangnya kayak kadang dak gitu. Itu yang ngalamin petugas kebersihan biasanya. Oke, itu cerita dari tahun 90-an. Wah gila, turun loh. Iya, turun-temurun. Itu kejadian di sekret kan. Nah, ke belakang, di bagian belakang, teras bagian belakang tuh kita bikin tangga untuk menuju ke bawah. Oke. Karena di jarak antara dua gedung itu ada teras, bukan teras, kayak tempat orang naruh AC gitu di gedung itu. Iya. Bawah. Nah, itu anak-anak sering mural di situ, mural ngelukis di tembok buat pembinaan. Karena kita kan unit kesenian, kan kita ngebina, ngelatih jadi tembok. Gue baru datang ke sekret itu. Ini ngalamin bukan gue, ini junior gue. Oke. Tapi pas gue baru datang, langsung dapat laporan itu kan dari junior gue itu. Bang, gue ngeliat sesuatu banget ya dia. Jadi ceritanya gini, ini anak-anak pembinaan selalu mulai di luar selepas jam kuliah. Kita mulai jam 3, jam 4, jam 5 sampai maghrib, mungkin ada yang kita rapat kadang-kadang sampai malam gitu kan. Oke. Nah, ini kebetulan pembinaan ini mulai jam 5. Mendekati maghrib, ini pokoknya di antara dua gedung deh posisinya ya. Jadi mereka tuh ngecat di bawah gitu di antara dua gedung gitu. Kita pasang lampu-lampu tembak biasa gitu. Mendekati maghrib, nih anak yang lapor ke gue itu dia bilang ke anak-anak, ke junior-juniornya, ya kita udahan yuk, kata dia. Udah pada naik semua deh, ntar kita istirahat dulu gitu kan.
tumben-tumbenan nih maghrib nih, apa kita pengen sholat atau pengen apa atau ngormatin maghrib atau gimana. Karena biasanya kan anak seni itu bodo amat deh kalau mau maghrib mau apa, mau ajan mau apa juga. Istilahnya mau ngeband, mau lukis gitu kan biasanya kan. Jadi belum nih tumben-tumbenan nih. Nah akses kita masuk ke sekretariat itu karena kita bikin tangga sendiri tuh kayak tangga orang ngebikin bangunan lah yang dari kayu itu. Naik lah satu-satu si Dylannya terakhir. Nah dia bilang gini sama gue, bang, gue terpaksa berhentiin pembinaan ini karena gue ngelihat bayangan hitam lagi nongkrong, kata dia. Jadi di salah satu di gedung yang sebelah situ tuh dia ada antena parabola yang kalau parabola dulu kan gede banget ya parabola dulu ya, tapi ini ya, dia yang agak setengah meter lah. Dia lihat di situ ada orang nongkrong di situ, hitam semua. Nongkrongnya, gue bilang nongkrongnya kayak gimana? Nongkrongnya bener-bener kayak orang nongkrong bang, nongkrong bener, ngejogrok gini kaki di atas. Tapi hitam semua, bang, hitam, mukanya nggak kelihatan, enggak bang, hitam. Makanya anak disuruh naik, gue juga naiknya pelan-pelan. Jadi pas dia udah sampai atas, baru tuh dia tuh kabur ke teras depan, ketemu gue kayak gitu. Itu di bagian belakang tuh. Sekarang ini teras depan. Memang ini cerita agak singkat dan gue nggak ngerti munculnya bagaimana, kejadiannya sore. Nanti akan ada relate dengan cerita yang lain. Tapi gue cerita dulu, ini gue yang lihat. Oke. Gue lagi ngobrol aja di depan mading, masih di depan sekretariat teras bagian luar, sama teman gue cerita tentang art, tentang kesenian, kita harus ngapain segala macem. Lagi-lagi ada yang distract gue dari kali ini di sebelah kiri gue, ke arah kamar mandi. Gue duduk kamar mandi, yang distract gue. Gue nengok ada perempuan berdiri, nunjuk ke arah gedung depan. Ini perempuan bukan orang ya. Nunduk gini dia. Begini aja udah posisinya. Rambutnya tutup. Rambutnya nggak panjang kayak Kunti. Makanya gue bilang dia perempuan. Dia bukan Kunti. Bajunya pakai baju yang di sini agak gembung. Oh, kayak dress zaman dulu gitu ya? Terus pendek, agak gembung. Tingginya kalau gue tinggi 180 mungkin dia sekitar agak pendek lah. Gue rasanya itu dia kayak anak-anak sih. Nunjuk aja gitu depan gedung. Itu mirip banget kejadian yang tadi gue liat kuntilanak. Pokoknya setiap gue liatin dengan tegas tuh tiba-tiba dia hilang gitu aja. Oke. Hilang gitu aja. Cuma dia benar-benar tegas. Di sudut mata gue, itu dia nunjuk gini. Tegas banget. Putih. Bukan putih. Kayak transparan gimana sih lu? Iya. Transparan. Nah ini gue bilang valid lagi karena ternyata yang ngeliat dia bukan ngeliat sosok itu bukan gue doang. Nah di lantai 2 nih, masih di lantai 2 nih. Biasa kita minum-minum, anak-anak kalau malam tuh udah lepas jam kuliah tuh main-main gitar, nyanyi, minum segala macem. Iya. Minum jamu, minum jus gitu. Nah gue lagi ngobrol lagi di teras di yang depan sama Ibe juga berdua. Lewat lah salah satu teman gue dari sekretariat yang lain, bang gitu kan, misi. Gue udah feeling nih, gue nggak tahu kenapa ya, saat itu doang dia separuh sadar lah bahasanya gitu, separuh sadar. Gue feeling nih, gimana dia di dalam nih gitu. Gue udah feeling itu malam banget sekitar jam 2-an, jam 2 atau jam 1 lah, gue lupa. Dia masuk ke dalam, gak lama keluar lagi dia, bang gue ngeliat cewek bang, kata dia. Gue ngeliat cewek kamar mandi lantai 2 tuh, gue ngeliat cewek. Di mana? Maksudnya di mana itu? Gue tahu dia dari kamar mandi, cuman posisinya di mana? Dia bilang di tempat wudhu, di ujung tembok. Dulu cewek tuh lagi ada cewek pojokan itu, dia ngadep ke pojok, dia nunduk gini. Nah kita rame-rame, gue rame-rame akhirnya nganterin dia karena kan dia kan mau buang air kecil kan. Ya udah kita temenin, nggak ada, udah dia buang air kecil, dia keluar lagi, dia cerita rambutnya begini, dia nunduk rambutnya begini, pakai baju yang sama yang tadi gue, dressnya bawah yang sama. Oke. Tinggi juga sama seperti yang gue lihat. Valid nih. Udah 2 orang lihat ya. Bukan kuntilanak tapi ya, karena kalau itu kuntilanak dia pasti akan bilang, bang kuntilanak. Bukan, dia bilang perempuan gitu. Sama yang ketika gue pertama kali lihat juga bilang, ada perempuan. Gue bilang perempuan juga, dan itu sama. Nah itu dari sekretariat gue tuh bang. Ada juga nih sering kejadian buat di tangga tuh di kamar mandi nih. Gue bilang, kan gue masuk ke part berikutnya nih ya. Kita masuk ke tangga dulu. Di lain kesempatan, ini gue cerita dari senior gue juga. Dia ngalamin langsung, dia cerita sama gue. Kita di era gue itu yang nginep tuh kebanyakan laki-laki.
di era gue, di eranya dia gitu, tahun 90-an juga. Kita ngelukis berkegiatan segala macem. Nah kebetulan dia ini kita biasa kalau gerah itu kita buka baju, telanjang dada gitu kan, dia agak gemuk memang orangnya, keringetan, dan pakai celana pendek. Dia mau ke kamar mandi saat itu, mau ke kamar mandi, karena kalau mau kamar mandi dari sekitar kita harus ngelewatin tangga tuh. Di tangga itu dia ketemu sama makhluk sosok yang dia mau naik tangga. Jadi dia mau ke arah kamar mandi, dia mau naik tangga. Oh, papasan. Dia bilang matanya lebar, telinganya lancip, dan dia pakai celana itu doang, pendek gitu, kayak celana dalam gitulah modelnya. Kalau lu pernah tahu film Lord of the Ring, Smeagol, Ya. itu persis katanya dia kayak gitu, persis banget. Dan ketika dia ngeliat itu dia kaget, itu makhluk juga kaget ngeliat dia. Jadi sama-sama teriak. Sama-sama teriak dia. Dia teriak wah, dia juga makhluk wah gitu. Terus yang satu ke bawah, yang dia balik lagi ke sekretariat. Terus di cengan tuh gini, lagi lu ngapain lu bertelanjang dada pakai celana pendek doang gitu. Ketemu sama kata hantunya, "Bu, nih bos gua nih," katanya, ketemu sama-sama balik gitu. Nah, di tangga itu emang salah satu kejadian yang diceritain tuh, ada perempuan yang dia pakai tas ini ya. Kok tasnya berat gitu dia naik tangga itu. Pas dia lagi gini tuh ada tuyul gantungan gitu. Tangga itu juga. Mungkin nih nggak tahu gua, tapi dia nggak ceritain detailnya, cuman ketika dia ngeliat ada makhluk dia teriak aja. Kaget gitu kan, dia teriak langsung ke atas lari. Itu di tangga tuh. Tapi yang lebih ini lagi di kamar mandi. Ini kamar mandi nih. Kita masuk ke part kamar mandi ya. Part kedua kamar mandi. Waktu tahun 2004 itu sebelum direnovasi itu ditutup kamar mandi itu. Jadi ditutup pintu kayu dan ada plang gitu. Gue selalu penasaran nih apa sih ini. Gue selalu tanya sama senior gue, nggak itu ruangan aja kata senior gue. Itu ruangan aja. Memang dia agak terbuka dikit, cuman nggak tahu kenapa gue selalu pengen lihat ke situ gitu. Nah, suatu hari karena di kampus itu ada penertiban pedagang-pedagang kaki lima, ada salah satu pedagang yang dia akhirnya bongkar kamar mandi itu dijadiin kayak tempat tinggal. Jadi baru ketahuan tuh gue tuh, itu kamar mandi ternyata gitu kan, kamar mandi. Begitu kamar mandi terbuka sama dia dibikin kayak dak tempat tidur, ada kompornya dalam kamar mandi itu. Kamar mandi itu satu pintu, cuma nanti di dalam pintu tuh ada dua lorong. Yang ke kanan itu kita bilang itu kamar mandi laki-laki, yang sebelah kirinya itu kamar mandi perempuan. Kamar mandi perempuan cuma satu pintu. Kamar mandi laki-laki kita masuk lorong dulu, baru kita baru kiri tuh ada 3 pintu. Dan ada tempat wudhu di depannya. Tempat wudhu itu yang dibikin tempat tidur sama si itu. Nah, pintu tengah di kamar mandi laki-laki itu ditutup, selalu ketutup. Dan gue masih ngeliat ada di atas ada tembok pemisahnya itu, dia nggak nyampe ke atas. Ya, bolong. Kayak orang bisa keluar masuk dari kamar mandi lain atas tuh bisa gitu. Kayak toilet mall aja ya. Ya kayak separasi aja gitu, batas. Ya itu ada balok kayu. Kamar mandi tengah. Kamar mandi itu selalu tutup kan. Emang waktu dipakai sama tukang rokok itu dia bersih banget sih. Maksudnya bersih itu kering dan nggak ada sampah, dan baunya ya paling bau lembab aja. Uniknya gini, setiap kali kita main band malam-malam jam 12, tukang rokok itu selalu datang ke kita. Dia bilang, "Udah jangan ngeband lagi. Gue diganggu," kata dia gitu. Jadi dari ruangan itu di kamar mandi yang tengah itu keluar perempuan kata dia. Kalau siapa ada yang ngeband kan ruang band sama kamar mandi sebelahan tuh. Walaupun kita pakai peredam, cuman ada suara yang keluar, tetap ada suara yang keluar. Tetap. Dan bahkan itu dari bawah lantai 1 kedengeran, cuman nggak bising, cuman ada suara musik cuman nggak bising, karena kan pakai peredam ya, tetap kedengeran. Si perempuan itu nongolinnya di pedagang ini nyampein kita kayak gitu, sering kayak gitu. Dia nggak suka ada yang main musik. Nah, kemudian direnovasi lah sekitar tahun antara 2005-2006, direnovasi tuh kamar mandi baru, keramik baru, kayak bangunan-bangunan tahun 2000-an lah. Jadi peninggalan bangunan-bangunan lamanya itu udah nggak berasa di situ. Pelan-pelan dibangun kamar mandi, direnovasi, ubin-ubinnya juga udah diubah jadi ubin-ubin yang ukurannya 50 cm gitu, yang gede-gede. Tapi kejadian masih tetap berlanjut di kamar mandi itu. Kejadian masih berlanjut, kayak misalnya ada suara
orang gitu kalau di kamar mandi. Ini kamar mandi perempuan sih, junior gue. Di kamar dia dengar suaranya itu bukan dari luar kamar mandi tapi dari kamar mandi situ. Gitu. Dia merinding dikit, tengok kanan kiri, dipercepat keperluan dia, terus dia keluar, dia cerita kayak gitu. Dan begini, anehnya di kamar mandi lantai 2 itu setiap direnovasi selalu kotor lagi, rusak lagi. Apanya nih? Airnya rusak, Airnya. kerannya kan yang lama kan bener-bener udah nggak bisa ngalir air ya, udah rusak tuh. Jadi dibikin pakai pipa. Oke. Dari atas ke pipa tuh, pipa-pipa semua dari masuk lewat atas kamar mandi, atas kamar mandi itu nggak tahu kenapa ya, pokoknya tiba-tiba kerannya rusak, air ngocor terus lantainya tiba-tiba kotor banget. Terus diberakin kucing kadang-kadang kamar mandinya, bau sampah segala macam gitu. Lampunya kayak gini nih, bulat gitu, terang semua. Tiba-tiba ada yang mati 1, 2, kita ganti lagi nih, mati 1 lagi. Kan saking seringnya itu kejadian sampai akhirnya orang tuh malas ganti gitu, anak-anak tuh malas ganti, bahkan orang perkap kampus kita juga malas ganti gitu. Gue notice sih emang ini ada yang aneh sama kamar mandi ini. Gue bilang gue langsung kasih tau anak-anak, karena gue pengen juga anak-anak merhatiin ini, selalu kamar mandi selalu rusak, selalu bau, selalu jelek deh. Pokoknya gak enak banget deh. Ntar gue kirim fotonya, ada foto itu, selalu gak enak banget. Sampai pada kerusakan paling parah yang mati semua lampu tuh, cuman masih kebuka pintu. Nah ada yang dari sekretariat lain lagi mau buang air kecil lagi ke situ tuh, ngelewatin gue lagi. Cuman ini kondisinya gue lagi di dalam sekret, gue dan senior gue dan adik-adik gue di dalam sekretnya. Dia ngelewatin kamar mandi biasa, lewat bang gitu kan, lewat kamar mandi, keluar dia ngibrit lagi, dibilang lapor ke kita, karena sekretariat kita paling deket untuk laporan yang kayak gitu tuh pasti ke kita dulu biasanya tuh, bang. Nah ternyata dia kencing itu bukan di dalam kamar mandi tapi di tempat wudhu. Waduh. Tapi memang kondisinya itu udah rusak ya, udah gelap, air mati segala macem, lampu mati. Jadi emang nggak mungkin ada yang wudhu lagi di situ ya? Enggak mungkin. Makanya dia kencing di situ. Tapi menurut gue itu termasuk sembarangan sih, emang harusnya jangan kencing di situ ya. Iya. Karena itu kan etisnya nggak di situ. Nah pas dia kencing itu, dari belakang dia tuh bahu dia, rambut dan bahu sebelah kanan tuh kayak ada benda yang jatuh. Gitu. Dia merinding kan, halus gitu. Pas dia ngomong gini, itu rambut panjang ada dia. Langsung gitu dia, kaget dia, langsung keluar, langsung ke sekret kita tuh dia. Tapi nggak tahu ujungnya dari mana ya rambutnya. Nggak tahu, dia kabur. Nah karena senior gue ngeliat kelakuan dia, kencing tempat wudhu, senior gue gini, itu pengen dibersihin kali sama lo, digituin sama senior gue. Gitu bang, ya iya, kira mandi dibersihin itu, mandi besokannya siang-siang. Oh, dibersihin ya. Jadi ngerasa tenang. Oh bener juga bang ya, bersih juga ya gitu kata dia. Tenang juga ya gue habis ngebersihin kamar mandi kata dia gitu. Iya. Ya sebenarnya mah akal-akalan senior gue aja, emang karena kelakuan dia begitu kan. Ya diajarin lah etika lah sama senior gue, bahasanya gitu. Tapi ternyata nih bang, setelah gue dibalik semua itu di kamar mandi lantai 2 ini, khusus di kamar mandi lantai 2 ini, pernah ada kejadian. Dia nggak masuk berita. Cuman ini ceritain aja dari turun-temurun. Tahun berapa nih kejadian? 90-an. 90-an ya. Orang yang cerita ya nggak jauh-jauh, senior-senior angkatan-angkatan segitulah, 90-an lah cerita ke gua. Dan gue 2000-an ya, ini 90-an gitu. Jadi di lantai 1 tuh ada masjid, sebelum naik tangga ke atas tuh ada masjid. Oke. Masjid, kamar mandi, sebelah sini tangga. Kamar mandi tuh udah paling ujung tuh. Bukan masjid, musola, kamar mandi, baru tangga ke atas. Nah, persis di bawah sekretariat gue tuh ada musola. Di situ pernah ada perempuan dari bukan mahasiswa, dari orang luar, karena di tahun segitu tuh kayak pedagang, bocah-bocah, bocil-bocil masuk tuh bebas banget. Oh, masih bebas. Pengamen, keluar masuk ya. Keluar masuk masih bebas. Dia nangis di situ, ngeraung-ngeraung di musola. Nah, di inilah sama senior gue yang saat itu masih aktif organisasi kan. Ditanya-tanya segala macem. Katanya dia dari teriakannya dia itu putus cinta kayak gitu segala macem, dia teriak. Udah diajak ngobrol segala macem, nggak berhasil. Terus ada senior gue juga yang dia lebih tua lagi, angkatan 80-an, dia agamanya lumayan gitu,
dicoba baca-bacain segala macem. Ini nggak apa namanya, nggak ngaruh juga. Ini cewek nih ngeraung-ngeraung nih. Cuman anak-anak tinggal habis itu. Ini cewek juga pergi keluar, ditinggal sama anak-anak. Kondisinya masih carut marut lah ini cewek lah. Nggak jelas, nggak negor siapapun, jalan aja udah pulang, udah tinggal segala macem. Nggak lama, bang, itu dia ditemuin di lantai 2. Lu inget nggak tadi gue pernah cerita yang kamar mandi itu dibersihin terus gue ngeliat palang kayu di kamar mandi tengah yang pintunya ditutup. Ya. Palang kayu itu. Nah itu cewek ditemuin di situ cuman di. Karena itu ditutup ya. Karena itu ditutup. Tapi kalau gue sih mikirin kayaknya di ini deh kata gue. Kamar mandi ini kenapa nggak pernah beres nih kata gue. Oh sekarang udah dibuka berarti? Buka. Cuman ya itu kondisinya. Carut marut kamar mandi nggak pernah beres. Oke, jadi ternyata nggak cuman di lantai 2 doang nih, di toilet lantai 2 doang nih yang ada cerita kayak gitu. Ini gue sekarang akan coba ceritain ke gedungnya ya, lebih ke gedungnya 1, 2, 3 gitu ya. Oke. Gue balik lagi ke sebelum renovasi. Lantai 1 gue ceritain di toiletnya kan musola, toilet ya, dan tangga menuju lantai 2. Di toilet lantai 1 ini juga, cuman bedanya dia itu nggak ditutup. Kalau sebelum renovasi itu kan kalau di lantai 2 kan ditutup. Lantai 1 ini dia kebagi 2, kanan perempuan, 1 kamar mandi, 2 kamar mandi dan yang sebelah kiri itu laki-laki. Kita masuk lagi lorong ke kanan itu tempat wudhu dan seberangnya tempat itu ada 3 pintu kamar mandi. Oke. Gitu kayak letter L lah kalau yang toilet laki-laki lah. Ya kebayang. Letter L. Nah di situ ada cerita nih di situ tuh. Menjelang maghrib. Karena ini gue diceritain ya, menjelang maghrib itu apa namanya, ada mahasiswa dia mau godain temennya. Dia mau jalan ke arah gedung gua, ke gedung G itu. Cuman dia lari duluan nih. Maksudnya tuh dia ngumpet, dia mau ngagetin kan. Oh, I see. Biasa. Cuman apesnya dia ngumpet di lantai 1 di toilet laki-laki itu di lorong. Nah, di letter L-nya itu dia di depan kamar mandi pintu pertama nunggunya. Ini sih menurut gua memang ini aja, memang anaknya nggak tahu kenapa, emang karena dia otak jahil di jalan aja, cuman dia nggak ngeh aja nih tempat sebenarnya creepy gitu kan. Dia nungguin temennya nggak lewat-lewat, tapi dia ngeliat pojok ruangan tempat wudhu kan. Kan di seberang kamar mandi kan letter L gitu tempat wudhu tuh. Kayak ada ini cahaya 2. Dilatin sama dia. Pas dia lihat lama-lama diliatin gini, kok orang kata dia. Dia ngeliat orang gitu, kok orang. Itu dia ngomong ke dia, ya setan kata dia. Terus dia keluar, dia teriak-teriak, nangis-nangis akhirnya. Dia bilang ada orang di kamar mandi. Nah anak-anak BEM yang saat itu ada di lantai 1 tuh, orang apa? Ada orang kamar mandi kata dia. Panik dia ngeliat situ. Dan anak-anak ngecek situ emang, karena itu udah logikanya udah nggak bakal ada orang di situ gitu. Ini orang kagak sadar. Nah itu yang paling ngeri itu di lantai 1 tuh itu. Ketika dia ngeliat itu tuh gelap bukan gelap, hitam. Sosok hitam, dia nggak mati dan sosoknya hitam gitu. Dan di lantai di toilet perempuannya ini gue agak susah ngebayanginnya ya, ngegambarinnya. Ada penampakan juga, cuman kan yang tadi gue bilang kamar mandi itu kan dia temboknya kan gak nyampe atas. Ya. Ada lubang gitu. Ini ada cewek yang dia mau masuk ke situ, dia lihat ada kuntilanak duduk di atas itu. Padahal jaraknya cuman atap sama tembok tuh 30 sentian, tapi duduknya gimana bayangin. Dia duduk apa dia begini gitu kata dia. Apa dia ngegepeng apa gimana, di situ ada kuntilanak kata dia di situ. Itu kamar mandi lantai 1 tuh begitu tuh. Iya, duduknya gimana ya? Nggak detail ya dia. Apa miring, apa penyok, apa gue nggak paham, apa dia kayang apa gimana gitu. Pokoknya katanya duduk lah. Tapi rambutnya terjuntai, dia bilang gitu katanya. Dia tahu itu kuntilanak segala macam. Tuh rame tuh kejadian itu tuh. Rame sampai ke dengan atas. Cuman karena sekali lagi karena itu gedung banyak aktivitas, tutup lagi ceritanya kayak gitu. Nah di toilet lantai 3 sendiri juga ada, gue nggak terlalu banyak cerita, cuman ada temen gue yang ada satu cerita dia, ini toiletnya dibeda lagi nih. Kalau yang lantai 1 kan di 2 pintu, lantai 2 1 pintu, cuman dalamnya dibagi 2. Kalau lantai 3 dibagi lagi ke 2 pintu.
Cuman kamar mandi perempuannya satu. Di lantai 3 tuh kamar mandi perempuan satu. Kamar mandi laki-lakinya cuma 2. Cuma 2 pintu dan letter L juga dia. Sama letter L juga. Itu dia abis make temen gue, abis make yang di ujung. Nah, sebenarnya lantai 3 ini dia nggak terlalu creepy kayak lantai 2, lantai 1. Karena sebelum direnovasi, kan lantai 2, lantai 1 itu dia nggak dipakai. Jadi kita pakai lantai 3 semua tuh. Semua fokus ke lantai 3 kalau ada kebutuhan apa-apa. Sebenarnya nggak terlalu ini, makanya kejadian itu nggak banyak. Jadi cuma gini, dia tuh ngalamin kejadian kayak dia habis masuk dari kamar mandi, dia keluar. Kamar mandi yang dekat sama lorong itu kan dia agak kebuka dikit kan. Jadi dia ngelewatin itu, mau keluar, mau ke lorong. Tiba-tiba ada tangan gini dari kamar mandinya, mau narik dia. Kuku-kuku kata dia gitu, kuku-kuku panjang, kurus, hitam gitu. Dia menarik dia gitu, dia langsung kabur kata dia. Itu kalau di lantai 3 tuh, kayak gitu dia penampakannya. Dan ya udah, gue jarang ngedenger lagi yang lain, meskipun mungkin ada gitu ya. Bukan cuma toiletnya juga, jadi emang habis sekretariat tadi, kayak sekretariat gue yang tadi ada cerita, di sekretariat tadi juga banyak. Oh gitu. Cuman nggak apa namanya, gue agak singkat aja karena nggak banyak tahu ya. Di lantai 1 tuh pernah ada fenomena orang yang tidur dipindahin. Jadi tidur di dalam, dia ngebagi sekret itu jadi 2, dibatasin lemari. Dia tidur di dalam, tiba-tiba dia bangun di bagian pertama, cuman dia di kolong meja gitu, di bagian pas bangun pagi-pagi. Wah, siapa yang mindahin gue, kata dia cerita gitu kan, anak-anak. Kita sampai ke gue juga gitu cerita. Dia sangkatan dia sama gue dia. Itu fenomena dipindahin tuh. Terus di lantai 3 malam-malam nih, kita nyuci baju biasanya malam-malam yang nginep gitu ya. Dan jemurnya itu biasanya di teras bagian belakang. Kan setiap sekretariat itu dia punya teras bagian belakang. Nah ini di lantai 3 nih dia nih. Dia lagi jemur-jemur. Ini agak beda sih sosoknya, yang gue jarang nemuin ada di cerita-cerita sih. Dia ngeliat ada sosok berdiri di dia jemur sambil ngadep sekret, dia ngeliat ke sono gitu, ke arah kanannya di sekret orang lain. Itu dia ngeliat ada sosok merhatiin dia, cuman mau kepalanya singa, badannya manusia. Gitu. Bener singa, ada ini rambut-rambut juntai kayak singa gitu, bener. Singa, ini hidungnya begini belah, dia lihat. Cuman dia orangnya agak berani, karena kan jadi prodi ini dia apa namanya, bahasa Arab ya gitu, dia agak berani. Oh, pendidikan Arab gitu. Pendidikan bahasa Arab. Nah gitu tadi cerita tentang sekretariat gua, kamar toiletnya dan gedung G itu ya tempat gua. Nah kalau di kampusnya sendiri nih, itu ada juga beberapa spot-spot yang dia cukup terkenal angker lah untuk beberapa mahasiswa, dan dia punya aturan khusus. Kayak misalnya salah satu yang pernah dilanggar aturan itu adalah dia aturannya adalah gerakan 6:30. Jadi 6:30 itu udah harus nggak ada di gedung ini nih gitu. Salah satu gedung. Itu 6:30 nggak boleh ada yang di situ pokoknya. Nggak boleh ada aktivitas. Artinya mungkin kalau orang-orang bersih-bersih atau cuman lalu lalang ngambil berkas mungkin nggak apa-apa. Cuman kalau keramaian kayak misalnya kepanitiaan, anak B misalnya bikin kepanitiaan sampai malam, atau ada event apa, itu nggak boleh jam 6:30. Di situ? Di situ salah satu. Sampai sekarang? Itu. Sampai sekarang. Wow. Karena gue sempat searching ya di internet itu, ada mahasiswa sekarang yang nyeritain itu juga. Oh iya. Gerakan 6:30 itu. Cuman memang itu sempat dibikin soft sama anak-anak Rohis. Jadi dia gerakan 6:30, cuman dia isunya adalah biar kita nggak keluar malam-malam kayak gitu. Maksudnya jadi muslim yang baik lah misalnya gitu. Oke. Isunya begitu, cuman sebenarnya emang kalau menurut gue sih dari situ kayaknya tuh. Karena di situ pernah ada di gedung itu tuh dilanggar aturan itu. Ini kebetulan penerimaan mahasiswa baru. Nah, aturan 6:30 ini dilanggar sama mereka, dan itu terjadi akhirnya kesurupan massal di situ. Kalau gue pribadi, maghrib gue pernah ngeliat atas gedung itu, langit maksud gue, awannya. Karena gue dari lapangan gue ngeliat ke gedung itu, dan gue ngeliat ke awan itu, dia tuh ada awan merah gitu di atasnya. Gue pribadi tuh pernah ngeliat itu, gue bilang sama teman-teman gue tuh ada awan merah di atas gedung itu, kata gue. Tapi gue nggak tahu tuh, dan gue nggak cari tahu lagi ada apa di gedung itu gitu. Gue emang karena gue udah tahu di gedung itu punya cerita yang kuat. Jadi kalau ngeliat kejadian kayak gitu ya, gue emang udah wajar di gedung itu sih kayak gitu. Awannya benar-benar merah di atas itu doang. Langitnya Banyak yang lihat.
sama teman-teman gue di teman-teman jurusan gue, prodi gue. Kita lagi main futsal saat itu, kayak gitu. Di situ ada satu pohon yang nggak bisa ditebang. Sampai sekarang. Sampai sekarang pohon beringin. Setiap ada yang mau nebang nih, misalnya nih dinyalain mesinnya mati terus. Padahal mesinnya entah bagus atau baru ya, cuman mati terus. Pernah ada yang nyala nih mesinnya, pas ditempelin orangnya pingsan. Ini deket yang basement bukan sih? Basement parkiran itu, gua kan pernah ke situ mas. Parkiran spiral. Iya. Iya. Situ bukan sih? Dekat situ. Oh itu. Depan lapangan golf. Tahu gua. Depan lapangan golf. Gua pernah ke situ. Iya makanya ada satu emang pohon beringin. Pohon beringin gede banget. Gede itu, pohon beringin emang Bisa gede. ditebang. Oh pohon itu yang dimaksud. Cir. Itu gedung sebenarnya punya 2 tangga. Kalau kita masuk ke pintu utama, tangga kiri memang lebih dekat, jadi orang banyak sering akses. Tangga kanan ini memang agak jauh nih. Kalau lewatin lorong dulu, yang kiri kanannya kelas, baru tangga. Di ujung ada fotokopian. Tangga itu ternyata ditutup. Gue selalu mikir gini, ini kenapa kayak tangga ditutup nih, orang gue pengen naik ke atas. Kalau kita habis fotokopi kan kita mau ke atas, kalau ke sono lagi tuh, jauh tuh. Yes. Cuman gue denger katanya di situ emang angker tangganya. Itu pernah bikin celaka orang. Ini gue diceritain ya. Itu pernah bikin celaka orang gara-gara ada orang turun tangga, dia nginjek tangan buntung di situ. Dia jatuh, tergelincir. Dan itu emang selalu bikin apa sih, musibah gitu. Jadi ditutup sama orang akses itu. Gue nggak tahu setelah itu tuh orang dibawa rumah sakit atau tangannya itu gimana lah, gue nggak ngerti. Cuman pernah ada orang nginjek tangan buntung di situ. Ini memang gedung agak-agak mungkin tua, karena kan Rawamangun sendiri itu kan memang awalnya kan dibangun buat aktivitas kolonial Belanda. Jadi banyak gedung-gedung situ bangunannya ala-ala Belanda. Nah salah satu yang paling dipertahankan itu di gedung itu. Sama di gue lupa namanya. Pokoknya ada, kalau gue sebutin ntar orang tahu sih. Gue lupa namanya gitu. Dua gedung itu doang. Itu jadi heritage gitu. Tempat itu kayak gitu. Itu di gedung itu tuh. Nah yang kesurupan massal itu dibawa ke lapangan semua. Lapangan tempat gue main futsal tuh kan dulu tuh. Dibawa ke lapangan, dibaca-bacain, susah. Nah teman-teman gue gangguin anak-anak seni rupa. Itu yang kesurupan marah men sama anak seni rupa itu. Najis kalian, haram kalian gitu. Karena kan kita kan dekil ya. Jarang mandi, dekil, terus wah pokoknya sholat juga jarang, ibadah juga jarang, udah pakaian semerawut. Gitu-gitu nama yang kesurupan. Di depannya fakultas gua ada pertigaan. Ini sempet masuk berita sebenarnya fotonya, karena kebetulan ketangkep kan. Emang sering banjir tuh di depan fakultas gue tuh. Kalau hujan tuh banjir. Gue sih waktu itu nongkrong, waktu kejadian itu nongkrong, cuman gue bukan yang motret. Gue nongkrong juga di gedung fakultas gue, depan ada fakultas sosial. Ini pertigaan nih. Nah gue nongkrong di sini nih. Belokan sini nih kan mobil lewat nyiprat, Yeah. Ada anak yang gue lupa dia fotoin atau videoin, cuman di berita itu pokoknya dia kan gambar still gitu ya. Pas cipratannya itu cipratan tuh ke arah sana, mobil lewat tuh. Di situ ada kunti berdiri gitu. Iya. Suka ada penampakan kayak gitu di pertigaan itu. Itu sempat masuk berita, cuman akhir-akhir ini gue cari di internet tuh udah hilang beritanya, gue nggak ngerti ya. Ya dari itunya lah. Ya makanya gue juga nggak mau macem-macem. Salah satunya. Ya itulah beberapa cerita lah dari gue lah. Bukan beberapa sih, ini mau banyak bang. Gila. Terus kan lu sekarang masih kerja di sini nih bang. Pernah nggak yang baru-baru ini terjadi yang dialamin mahasiswa di sana yang lu denger? Yang satu aja yang paling serem deh menurut lu. Selama lu kerja nih ya, bukan waktu lu ngampus. Waktu gue kerja belum denger sih. Cuman gue sendiri sih ngalamin sih sebenarnya. Baru-baru ini. Di situ. Masih di situ juga. Nggak tahu ya gue ini ya bang, gue tuh dibilang peka juga enggak. Tapi sering lihat gitu. Nah, karena kantor gue itu kan pindahan ke gedung lain. Itu ruangan yang tadinya buat ruangan rapat doang, jadi emang nggak ada office di situ. Dan itu memang jarang ada orang. Kebetulan kantor gue ini lantai 5. Kalau kita buka jendelanya di satu sisi itu korden tuh pemandangan tuh kuburan. Oke. Ada yang kenalan, jadi pertama-tama kita yang nempatin tuh ada yang kenalan lah, bahasa gitulah. Kayak gue misalnya di pintu tuh dia ngintip gini, coklat. Pintu masuk ke arah office kita gitu. Dia baru pindahan banget nih.
gue lagi ngetik berdua kan teman coklat, terus gue mau balik putih yang intip kayak gitu-gitu ngalamin. Nah gue coba validasi sama temen gue, lu ngeliat gak kata gue ngeliat nih tadi ini 3 kali, gue bilang 3 kali lu ngeliat gue, kata gue. Iya gue juga ngeliat bang, teman gue diem aja kata dia. Gue nggak mau bikin apa sih kata dia, nggak mau orang jadi takut. Memang kita udah diwanti-wanti di gedung itu memang banyak terjadi hal-hal kayak gitu. Bahkan penari security dia takut banget. Kan dia emang harusnya tugas jaga di situ malam. Jadi kalau malam tuh dia suka kunci gedung terus dia pergi gitu, kabur gitu. Dia kalah takut memang. Ada kunti kada di lantai 1 kayak gitu. Cuman orang udah pada biasa. Iya, tapi emang itu hawanya kampus menurut gua kalau udah sore aja menjelang maghrib ya. Karena kebetulan gua waktu itu hampir mau maghrib. Tapi untungnya nggak lewat maghrib sih. Menjelang maghrib agak ngeri ya. Emang Iya. daerah kampusnya apalagi yang dekat pohon beringin yang lu bilang itu bang. Itu kalau udah ketiup angin ya kayak apa ya? Iya. Ya daerah Rawamangun tuh memang ini ya. Ya setiap kampus memang pasti punya ceritanya masing-masing ya, apalagi urban legendnya di sini. Kalau di kampus yang di sini nih di Rawamangun ini urban legendnya apa bang? Sosok suatu sosok yang emang sering disebut-sebut orang sana gitu. Ini Noni Belanda sih. Noni. Belanda. Oke. Kan Termasuk ada yang lihat itu juga. Ada yang kuntilanak merah nih, misalnya di UI kuntilanak merah ini, terus ada yang gadis biru itu yang di mana tuh lupa gua. Macam-macam tuh. Ini Noni Belanda ya. Dan bang ini mungkin pertanyaan terakhir gue nih bang ya. Berarti kalau yang sosok yang ngegantung itu di WC itu masuki cerita yang udah lama beredar apa yang baru-baru aja? Lama. Udah lama ya. Berarti kenanya ya urban legend juga nih, urban legend di kampus itu nih. Menurut gue itu. Dari semua cerita yang pernah gue denger itu sih. Karena itu yang ceritain bukan 1-2 orang. Jadi saksinya banyak banget. Dan memang iya banyak yang udah ngeliat juga ya. Nah, aku pernah dipakai syuting Percaya Nggak Percaya itu tempat. Oh itu pernah dipakai syuting Percaya Nggak Percaya mau Tahu kan? Marsha. Mau almarhum Pak Leo dulu. Iya mau Marsha sama Pak Leo. Oh Marsha sama Pak Leo pernah ke sana. Termasuk dia nyelidikin yang lukisan itu. Makanya gue bilang penarinya turun. Ah sekarang di mana itu lukisannya kabar? Sama yang punya. Dan diubah mukanya sama dia. Kenapa mukanya? Kayaknya mukanya itu yang bikin takut orang. Oh masih ada nggak versi foto? Di Google ada. Di Google Kalau ada. cari. Oke boleh nanti ya. Nanti Jadi gue cariin. yang masih aslinya gitu. Aslinya enggak. Aslinya udah nggak ada. Nggak Sama sekali nggak ada di foto. nggak ada. Oh my god. Emang belum populer motret-pemotret zaman dulu. Iya sih. Kamera juga masih nyetak negatif segala macam, masih malas. Kamera masih HP masih VGA dulu. Iya. Nah, kalau yang karena versi barunya itu bisa difoto karena udah masukin handphone ada kameranya gitu. Oke, sahabat lonceng, itu tadi cerita dari Bang Aseng ya tentang kejadian horor yang dia alamin di salah satu kampus yang ada di Rawamangun, Jakarta. Jadi buat sahabat lonceng yang udah nonton nih video ini dari awal sampai habis, gimana pendapat kalian? Jangan lupa ditulis di kolom komentar. Dan kalau kalian suka sama video ini, jangan lupa kalian tekan tombol like-nya. Kalau nggak suka ya udah ditekan aja tombol dislike-nya. Bang Aseng, Bang, thank you banget ya. Iya, sama-sama. Thank you banget dan nyeritain ini sama sahabat lonceng, terutama sama gue. Thank you Bang ya. Oke, kalau ada cerita lagi, kumpul-kumpulin aja Bang, ntar cerita lagi sini. Gak apa-apa di kampus yang sama, gak apa-apa. Aman. Oke, siap. Atau nggak ada mahasiswa, misalnya mahasiswa kenalan mau cerita, ya kan? Boleh. Boleh ya nanti. Kita tunggu pokoknya. Dan buat sahabat lonceng juga pokoknya yang pengen datang langsung ke sini nih buat cerita, itu caranya gampang banget, nggak bosan-bosan. Gue bilang kalian bisa ke Instagram kita di @loncengmisteri atau di link yang di bawah, di deskripsi di bawah video ini. Itu bisa langsung klik aja linknya. Lalu kalau yang ke Instagram itu jangan lupa di follow dulu Instagramnya ya. Dan akhir kata gue Gilang izin pamit, Bang Aseng juga izin pamit. Bye bye.